Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kembali bersama GPD Film Latimas dalam program Menyapa. Di pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita juga mau sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap aktivitas kita yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Mari kita semua sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Filipi pasal 3 ayat 10. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 10. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu tindakan iman yang benar. Mungkin Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sering dengar tentang iman, bahkan kita belajar tentang iman dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana tindakan iman yang benar itu. Nah, banyak orang Kristen mengenal dan mendefinisikan iman itu adalah sekedar atau sebagai keyakinan di dalam pikiran bahwa Tuhan itu ada, namun iman yang sejati itu di dalam Alkitab selalu menuntut sebuah tindakan. Karena di Ibrani pasal 11 ayat 1 juga firman Tuhan berkata bahwa iman itu yang tidak kita lihat, tetapi iman itu juga harus ada yang tindakan. Karena kenapa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, hakikatnya mati pada umumnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana wujud tindakan iman yang benar itu? Kita akan sama-sama belajar. Kita melihat ayat 10 bagian A yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, tindakan iman yang pertama dan paling mendasar adalah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Yesus Kristus. Bukan sekedar pengetahuan bahwa kita cuma mengenal, tetapi kita harus mendasari kepercayaan kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan. Tuhan itu siapa? Bukan hanya sekedar mengenal, oh Tuhan itu Tuhan juru selamat saya, tetapi kita mengenal apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Bahkan kita mengenal Dia itu suka atau tidak suka tentang dosa, tentang semuanya. Jadi artinya kita mengenal lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan. Kalau contohnya kalau kita kalau benar-benar kita mau mengenal seseorang atau mengenal orang, kita harus tahu dia sukanya apa, dia tidak sukanya apa, dia hobinya apa, dan sifatnya seperti apa. Semuanya kita harus tahu. Karena kenapa? Karena kita mau sungguh-sungguh mengenal seseorang tersebut. Dan begitu juga kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu mengenal kuasa kebangkitannya dengan benar. Kalau di bagian B ayat 10 itu firman Tuhan berkata dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita mengenal kuasa kebangkitannya dengan benar, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, iman yang benar tidak berhenti di mana di kayu salib. Iman kita bergerak menuju di mana kubur yang kosong. Kita beberapa hari atau berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu kita memperingatin hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya melihat bahwa Tuhan mati di kayu salib, tetapi kita juga melihat betapa hebat dan kuasa kebangkitannya yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kuasa yang mengubahkan
kuasa yang mengubahkan seluruh kehidupan kita, kuasa kebangkitannya yang mengubah kehidupan kita yang ada di tempat ini, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga yaitu mengenal persekutuan dalam Dia dengan benar. Tadi kita sudah baca di mana Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah bagian dari iman yang sering dihindari oleh kekristenan. Bahkan kita juga punya iman yang seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita terus lebih serius, tidak bersungut-sungut dalam apa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap persekutuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir yaitu mengenal janji yang Tuhan berikan kepada kita, mengenal janji-janji Tuhan. Banyak sekali janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh belajar mempunyai iman atau mempunyai tindakan iman yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini kita boleh diperbaharui oleh kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan hikmat bahkan pengertian bagi kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, bahkan setiap kegiatan pekerjaan mereka yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kehidupan mereka Tuhan. Bahkan hamba mau berdoa buat bila ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan dan mengakhiri doa kami pada saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.